Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang saya akan menyampaikan tentang bukti Al-Quran itu wahyu 100% dari Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bukti bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Quran itu diceritakan hal-hal yang tidak ada di dalam Injil, hal-hal yang tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Zabur, cuma adanya di dalam Al-Quran. Kisahnya kisah yang sama. Umpamanya kisah tentang Farao itu ada di dalam Bible, ada juga di dalam Injil. Nah, semuanya memberitakan tentang keluarnya Bani Israel dari Mesir menyeberang Laut Merah ke Palestina, atau ke Tanah Kanaan. Nah, tapi tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di dunia memberitakan bahwa jasad Firaun itu diselamatkan. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu? Di dalam Injil tidak ada, di dalam Taurat tidak ada. Kok Nabi Muhammad tahu? Nah, inilah bukti dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak semata-mata melalui malaikat Jibril. Ada melalui mimpi shadiq, mimpi yang sebenar-benarnya, mimpi asli. Ada melalui ilham, melalui suara-suara yang bisa dikonstruksi oleh Nabi Muhammad ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak langsung di dalam bahasa Arab, tetapi dikonstruksi oleh Nabi Muhammad dalam bahasa Arab karena kecerdasannya. Karena salah satu sifat Nabi Muhammad itu adalah fatona, cerdas. Fatona, cerdas. Jadi dengan kecerdasannya, suara seakan-akan suara lonceng atau suara Morse, nah itu apa artinya? Mampu dikonstruksi oleh Nabi Muhammad dengan otaknya yang fatonah itu, dan dia bisa terjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan yang diterjemahkannya itu tidak dikorupsinya satu huruf dan tidak pula dikurangi satu huruf pun, semuanya lengkap. Nah, begitulah kehebatannya Nabi yang dipersiapkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat siddiq, sangat jujur, amanah, bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan apa adanya. Kemudian fatonah, sangat cerdas. Nah, contohnya tentang Firaun, walaupun ada di Taurat dan ada di Injil, tapi yang ayat 1 ini tidak ada di dalamnya. Disempurnakan oleh Al-Quran atau ditunjukkan rahasianya oleh Al-Quran. Surat Yunus ayat 92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Pada hari ini jasadmu diselamatkan, hai Fir'aun, agar menjadi pelajaran bagi umat nanti di belakangmu. Nah, itu tidak ada di dalam Injil, dalam Taurat, hanya ada di dalam Al-Quran, betul-betul diwahyukan oleh Allah. Nah, kemudian banyak lagi yang di dalam Injil tidak ada, di dalam Taurat tidak ada, dalam Al-Quran ada. Tentang satu, tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Yang kedua, Nabi Isa itu tidak mati disalib. Yaitu di Injil mati disalib semua, tapi ujung-ujungnya Al-Quran menceritakan sebetulnya yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Nah, jadi Injil yang bertauhid itu selalu diejek-ejek di zaman dahulu, sehingga dikatakan Injil bidat. Nah, namanya Injil Gnostik. Jadi ada Injil Maria, itu ditolak karena mengandung tauhid. Ada lagi Injil Yudas, ditolak juga karena mengandung tentang tauhid, mengesahkan Allah, dituduh sebagai bidat-bidat. Jadi dikatakan, wah, Muslim itu sama ajarannya dengan bidat-bidat Kristen yang telah dibuang. Bukan demikian.
Karena yang dianggap bidat itu adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Romawi, yang tidak sesuai dengan ajaran Yunani, itu dianggap bidat. Nah, Nabi Isa lahirnya di pohon kurma, itu ada di Injil juga, dianggap ini Injil bidat. Kemudian burung-burung bisa diciptakan dari tanah liat berkat mukjizat, dikatakan itu bidat. Jadi apa-apa saja yang tidak sesuai dengan Yunani, dengan Romawi, itu dituduh sebagai bidat. Dalam bahasa Arab disebut dengan bid'ah. Itu bid'ah katanya. Nah, kan tetapi itu semuanya terjawab oleh Al-Qur'anul Karim. Itu merupakan firman Allah. Nah, ini ada kesangsian sedikit. Nah, coba kita dengar apa yang dikatakan ini. Oh, rupanya orang Muslim ngambilnya dari sini ya. Nah, ada yang saudara-saudara, judul video kita kali ini adalah Muslim gila setengah mati. Nah, disuruhnya Muslim bisa gila setengah mati. Sebetulnya orang Yunani Romawi lah gila setengah mati, karena rahasianya dibongkar oleh kitab-kitab Injil yang terdahulu, yang mirip sekali dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Yuk kita dengar lagi. Ternyata asal-usul Al-Quran itu dari sini. Nah, yang benarnya ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran dibenarkan oleh kitab-kitab yang terdahulu yang dituduh sebagai bidat. Karena apa? Karena mengandung tauhid. Kalau dia mengandung trinitas, tidak dikatakan bidat. Nah, ini dia. Sebuah kajian ilmiah. Nah, ini dia. Coba. Yang sumbu pendek, tolong jangan nonton. Nah, orang-orang yang bertauhid dituduh sebagai sumbu pendek oleh Romawi Yunani. Karena Yunani Romawi ini bekerja sama dengan ahli-ahli filsafat itu. Dia mengatakan Tuhan itu 3, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena pengaruh juga dari filsafat India, dari Brahma, Siwa, dan Wisnu. Nah, maka ajaran-ajaran yang politeisme itu dianggap sebagai bidat. Ini pernyataannya, mari kita dengar. Kalau nekat nonton dan jadi gila, ditanggung masing-masingnya. Nah, katanya ada orang Nasrani yang semulanya sudah hampir masuk Islam, mendengarkan ini hampir-hampir menjadi gila. Kenapa? Karena ternyata ungkapan Al-Quran itu terdapat dalam kitab-kitab terdahulu tentang tauhid, tetapi dituduh bidat oleh Romawi dan Yunani yang menjajah tanah Yudea pada waktu itu. Nah, coba. Adapun sumber pokok dari video ini adalah video dari Ikim yang berjudul bagian 2 bidat. Nah, inilah rahasia yang terbongkar, yang dituduh-tuduh bidat itu ternyata itulah yang benar. Itulah rahasia yang dicoba disembunyikan atau diputarbalikkan. Ternyata itulah ajaran yang murni tauhid. Kenapa? Karena orang Yahudi itu beragama Islam. Orang Nasrani beragama Islam karena mereka sama-sama disunat. Datang ajaran Romawi dan Yunani, dia tidak mau disunat. Nah, disinilah rahasianya. Kristen masa Islam. Nah, itu dia. Pengaruhnya terhadap Al-Quran, mana yang asli? Nasrani bukan Kristen. Nasrani adalah satu tempat yang namanya Nazaret, yang Nabi Isa alaihi salam tidak pernah menyebutnya. Yang menyebut Kristen adalah Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Disebut Kristen itu hanyalah di Antioquia. Di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid Paulus disebut sebagai Kristen. Sebelumnya sebut Nasrani. Nasrani itu yang bertauhid. Sedangkan Kristen itu pengaruh Yunani dan Romawi menjadi politeisme. Nah, itu dia. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada channel Ikim, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai salah dalam mendengarkan sampai selesai. Ini rupanya rahasia-rahasia yang tersembunyi dahulu sekarang sudah ditemukan. Yang dituduh bidat itu adalah yang bertauhid. Atas videonya dan kepada channel Pavel 88 Channel yang ikut memviralkan video ini. Saudara-saudara, ada kebenaran yang hilang, yang tidak. Nah, ini kebenaran yang hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menerangkan cahayanya, semakin menguatkan cahayanya, sehingga hal-hal yang hilang selama ini dapat dikembalikan, sehingga
Islam itu akan meliputi seluruh dunia. Di barat sekarang orang sudah tidak percaya lagi dengan ajaran-ajaran Romawi, dengan ajaran-ajaran Romawi yang politeisme itu. Orang hanya ingin bertauhid. Nah, selamat mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.